maminya Alicia. Kali ini aku mau review tentang flashcardnya Alicia yang kemarin baru aku beli lewat Shopee. Berhubung sebentar lagi aku dan Alicia bakal balik ke Kalimantan nih, ikut ayahnya Alicia yang memang kerja di sana. Jadi aku mulai muter otak untuk mempersiapkan segala kebutuhan Alicia nanti untuk di sana. Mulai dari mempersiapkan hal-hal kecil seperti mainan ini dan sebagainya. Sebenarnya deg-degan banget sih bawa Alicia itu pergi ke tempat baru, apalagi ini tempatnya jauh banget dari lingkungan dia biasanya. Tapi lagi-lagi nih, sebagai ibu, aku harus bisa meminimalisir atau melawan rasa takutku itu agar aku bisa menghasilkan energi positif yang akan aku tularkan ke Alicia biar dia juga nyaman nanti di tempat yang baru. Nah, salah satu cara aku meminimalisir rasa takutku itu yaitu dengan sesederhana nyiapin mainan yang dia suka untuk di sana nanti biar dia nggak bosen atau cranky dengan rutinitas barunya yang kemungkinan bakal lebih sering diisi oleh bundanya doang. Jadi itulah kenapa kemarin aku berinisiatif beli flashcard ini. Lagi pula flashcard kan juga selain bisa digunakan untuk bermain, dia juga bisa digunakan sebagai sarana belajar. Apalagi di usia Aisyah saat ini kan dia tuh lagi seneng-senengnya mengenal hal baru ya. Jadi dia tuh selalu excited banget setiap kali aku tunjukin gambar-gambar yang ada di flashcard itu. Dan dia juga selalu ikutan ngoceh nih setiap aku nyebutin gambar apa yang ada di flashcard itu. Jadi ini kemarin aku ada beli 4 jenis flashcard ya. Yang pertama itu ada kartu tentang binatang, kartu tentang buah dan sayur, lalu ada kartu pintar balita baik yang seri 1 maupun seri 2. Yang seri 1 ini tentang pengetahuan dasar dan seri 2-nya itu tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi semua kartu-kartu ini aku beli lewat Shopee, di satu toko aja, tepatnya toko ini. Jadi bagi yang penasaran tentang harga dan mungkin sedang mencari mainan-mainan yang lain untuk anaknya, bisa langsung cek tokonya ini ya. Baiklah, langsung aja kita mulai reviewnya ya. Yang pertama kita akan bahas tentang kartu dunia binatang seri 1 ini. Jadi satu kotak ini terdiri dari 40 kartu dengan ukuran standar lah ya. Ini diterbitkan oleh Alpha Carpindo. Oke, langsung kita keluarin aja ya dari boxnya. Nah, bisa dilihat di sini mereka itu menyajikan gambar yang benar-benar real ya. Jadi memang benar-benar foto hewan yang sesungguhnya gitu. Seperti gajah ini ya memang lagi dijepret ya pas lagi di alam gitu. Seperti ada kucing, kelinci, ada kerbau dan lain sebagainya. Jadi aku memang sengaja cari kartu yang mereka itu menyajikan gambar real seperti ini untuk memudahkan Alicia dalam mengetahui maupun memahami hewan-hewan yang sebenarnya gitu. Soalnya kan ada tuh beberapa kartu yang mereka itu menyajikannya dalam bentuk kartun-kartun gitu. Lucu sih sebenarnya, tapi aku takut gitu nanti Alicia bingung pas lihat hewan aslinya gitu. Nah, untuk bahannya sendiri itu menurut aku middle ya, nggak tebel-tebel banget, nggak tipis-tipis banget juga gitu. Standar lah sesuai harganya, tapi menurut aku ini masih aman untuk dimainin Alicia, dimana kadang dia suka gemes gitu, ngeremes mainan, nengkuk ini, tapi ini menurut aku masih aman. Sudut-sudutnya juga nggak lancip dan rada bunder gitu. Dan yang paling aku suka dari kartu-kartu ini adalah di balik setiap gambarnya itu ada penjelasan tentang hewan tersebut. Seperti ini ada ikan, ada bebek gitu, di sini ada penjelasannya gitu. Jadi setelah kita tunjukin gambarnya, kita juga bisa ceritain tentang hewan tersebut. Jadi menurut aku ini cukup bagus ya, karena sambil bermain dia juga bisa belajar, dan aku juga sebenarnya ikut belajar gitu, karena memang ada beberapa fakta tentang hewan yang juga aku baru tahu setelah aku baca kartu ini. Dan yang terakhir, di bagian bawah kartu ini juga ada nama hewannya dalam bahasa Inggris serta cara bacanya gitu. Jadi keren sih menurut aku. Oke, next kita lanjut ke kartu buah dan sayur, dimana ukurannya juga standar sama kayak kartu binatang-binatang tadi, tapi ini penerbitnya adalah Visi Victory Bandung. Dan mereka tidak menjelaskan satu box ini berisi berapa kartu gitu. Tapi kemarin aku iseng-iseng hitung, ternyata satu box ini berisi 48 kartu. Oke deh, langsung aja kita buka ya boxnya. Nah, untuk kartu buah dan sayurnya gambarnya sama seperti kartu hewan-hewan tadi, yaitu benar-benar real, nunjukin foto buah dan sayur yang sesungguhnya gitu. Jadi memudahkan si anak untuk belajar.
Dan yang buat aku suka dengan kartu buah dan sayur ini adalah backgroundnya itu polos, beda sama yang kartu hewan tadi. Jadi si anak bisa lebih fokus untuk melihat gambar apa yang sedang ditunjukin. Dan backgroundnya juga diberi warna yang cukup menyenangkan seperti biru, hijau, ada juga yang pink dan warna-warna lainnya. Jadi si anak nggak bosen gitu melihat gambar-gambar yang kita sajikan gitu. Dan di balik kartunya juga sama, yaitu ada nama-nama buah dan sayurnya dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Ini bahasa Indonesianya dan ini bahasa Inggrisnya serta cara bacanya gitu. Lebih simpel dibandingkan kartu-kartu hewan tadi. Kalau kartu hewan kan ada penjelasan tentang hewannya, tapi kalau kartu buah dan sayur ini hanya ada nama-namanya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Gak apa-apa sih. Lagi pula kan Alicia masih terlalu kecil untuk menerima penjelasan yang terlalu panjang. Oke, lanjut ke kartu ketiga, yaitu kartu pintar balita seri 2 yang berisi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Penerbitnya juga sama seperti kartu buah dan sayur, yaitu Visi Victory Bandung. Dan di boxnya mereka memberikan keterangan bahwa satu box ini berisi 70 kartu. Walaupun sebenarnya kemarin pas iseng-iseng hitung ternyata mereka kelebihan 2 kartu, jadi totalnya ada 72 kartu. Oke, langsung aja kita buka ya. Secara keseluruhan hampir sama ya dengan kartu buah dan sayur tadi, dimana ketebalan kertasnya juga standar, yaitu cukup tebal, gambarnya juga real, backgroundnya juga polos sehingga si anak bisa lebih fokus ke gambar yang disajikan. Dan backgroundnya itu disajikan dalam beberapa warna cerah seperti kuning, ada biru, ada pink juga, ada hijau dan berbagai macam warna lainnya sehingga si anak nggak bosan. Dan di balik setiap gambarnya itu ada juga nama-nama bendanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris serta cara bacanya. Jadi cukup simpel. Ukurannya juga standar sama seperti kartu buah dan sayur dan binatang-binatang tadi ya. Untuk kartu pintar balita seri 2 ini dia terdiri dari beberapa kategori. Ada kategori alat transportasi, ada kategori peralatan makan, ada mainan, ada peralatan masak, ada juga makanan dan minuman seperti es krim, telur, susu, kue. Terus ada juga kategori pakaian atau benda-benda yang sering Alicia pakai seperti sepatu, baju, celana, topi, dan lain-lain. Terus ada juga kategori peralatan rumah, ini yang paling banyak, seperti kipas angin, tempat tidur, tempat sampah, sapu, dan lain-lain sebagainya. Terus ada juga kategori alat musik. Jadi pokoknya kartu pintar balita seri 2 ini dia tuh lengkap banget dan memang bener-bener berisi tentang peralatan atau benda-benda yang sering Alicia lihat. Jadi kita mudah untuk ngasih tahu dia dan dia juga lumayan cepet mengerti apa yang kita maksud. Dan yang terakhir adalah kartu pintar balita seri 1 tentang pengetahuan dasar, di mana ini juga diterbitkan oleh Visi Victory Bandung. Dan di sini mereka juga memberikan keterangan bahwa satu box ini berisi 40 kartu dengan full color ya. Dan kartu pintar balita seri 1 ini berbeda dengan kartu-kartu yang lain, dimana ukurannya sedikit lebih besar, yaitu berukuran 12,5 kali 15 cm. Di sini juga mereka menjelaskan bahwa pengetahuan dasar yang dimaksud itu terdiri dari beberapa kategori, ada tentang warna, bentuk, huruf, anggota tubuh, keluarga inti, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, untuk ketebalan kertasnya hampir sama lah ya dengan kartu-kartu yang sebelumnya, yaitu standar, nggak tebal banget, juga nggak tipis-tipis banget. Dan seperti yang udah dikatakan tadi bahwa kartu balita pintar seri 1 ini itu terdiri dari beberapa kategori. Pertama adalah warna, dimana untuk warna dia terdiri dari 9 kartu yang berisikan warna-warna pokok, dan bagian depannya itu hampir full berisikan warna tersebut, hanya menyisakan sedikit untuk tulisan nama warnanya. Dan di bagian belakang cukup simpel, yaitu nama warnanya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris serta cara bacanya. Lalu kategori kedua adalah kategori bentuk, dimana untuk kategori bentuk ini dia terdiri dari 7 kartu
Dan cara penyajian mereka cukup bagus menurut saya, dimana di bagian atasnya mereka memberikan gambar bentuknya, terus di bagian bawah juga mereka memberikan contoh benda-benda atau barang-barang yang memiliki bentuk serupa dengan gambar bentuk yang sedang dibahas. Seperti ini bintang, mereka memberikan contoh itu adalah belimbing. Dan di bagian belakangnya itu sedikit lebih baik, dimana mereka itu tidak lagi menggunakan kata tapi kalimat. Seperti figura ini bentuknya persegi, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi beda dengan kartu-kartu yang lain, dimana yang lain dalam bentuk kata, ini bentuk kalimat. Lalu untuk kategori ketiga adalah kategori huruf, dimana satu kartu terdiri dari 2 huruf. Dan menurut saya penyajian mereka juga cukup baik, karena selain mereka memberikan huruf-huruf yang akan dibahas, mereka juga memberikan contoh benda-benda yang namanya itu berawalan dari huruf yang sedang dibahas. Seperti A, contohnya apel, B, boneka gitu. Dan ini mereka sajikan dalam bahasa Indonesia, jadi lumayan mudah dicerna. Dan di bagian belakangnya cukup sederhana, hanya berisikan huruf apa yang sedang dibahas, yaitu seperti A dan B gini. Lalu untuk kategori anggota tubuh, di bagian depan mereka itu memperlihatkan potongan anggota tubuh yang sedang dibahas, lalu juga menyatakan fungsi anggota tubuh itu apa, seperti mata untuk melihat, terus ada juga kalimat bahasa Inggrisnya. Lalu di bagian belakang itu hampir sama juga, yaitu kalimat tentang fungsi mata itu apa dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Terus ada juga bagian anggota tubuh yang disajikan dalam bentuk keseluruhan seperti ini. Seperti mulut itu terdiri dari bibir dan gigi, dan kepala itu terdiri dari dahi, rambut, leher, dagu, dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah kategori anggota keluarga inti. Sebenarnya ini terdiri dari 3 kartu, yaitu pertama kartu tentang saudara, baik itu kakak perempuan, kakak laki-laki, lalu ada tentang kakek dan nenek, serta tentang orang tua yang kartunya itu sedang dimainkan oleh Alicia saat ini. Tapi untuk kategori keluarga inti ini sebenarnya tidak saya tunjukkan ke Alicia, karena menurut saya dia pasti akan bingung gitu ketika saya menunjukkan ini. Saya bilang ini kakek dan nenek dan ini kakak, abang, serta adik, dia pasti makin bingung karena yang dia tahu kakek dan neneknya bukan ini, kakak, abang, adiknya juga bukan ini gitu. Jadi untuk kategori terakhir ini saya lebih prefer menjelaskan ke Alicia itu secara langsung, seperti ini lo ayah, ini lo bunda, inilah ato, inilah nenek, kakak, abang, dan adik. Jadi dia itu lebih mudah memahaminya. Sampai sekarang pun ketika ditanya mana nih bunda, mana ayah, dia bakal dengan cepat nunjuk ini, dan ini. Dan dia juga sudah mulai mengenal orang-orang di sekitarnya. Ketika ditanya mana yang namanya kakak ini, mana yang namanya kakak itu, mana yang namanya om ini, dia sudah cukup mengenal orang-orang di sekitarnya dan bisa menunjuk satu-satu. Alhamdulillahnya gitu. Jadi cara main kartu ini biasanya aku kasih Alicia itu 5 kartu dalam sehari dengan waktu 5-10 menit untuk bermain, biar dia nggak bosen gitu ya. Dan kalau dia sudah mulai ngerti, besok aku ganti lagi kartunya. Jadi awal-awalnya itu aku tunjukin kartu yang berisikan benda atau hal-hal yang memang sering atau memang ada di sekitar Alicia, biar dia juga cepat paham gitu ya. Dan kalau memang dia terlihat bosen, mainnya aku selingin jadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Pokoknya intinya kita nggak boleh maksa anak untuk main, biar dia tidak tertekan gitu ya. Oke deh mam, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat bagi para ibu yang saat ini sedang membutuhkan ide mau kasih mainan bermanfaat apa buat anaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya mam. Assalamualaikum.